Kasus polisi bunuh diri kembali terjadi. Kali ini seorang anggota Polri di Mamuju, Sulawesi Barat menembak kepalanya sendiri. Dugaan utama penyebab aksi nekat tersebut diduga karena urusan asmara. Bribda Ricky Ricardo yang merupakan pelaku bunuh diri langsung dilarikan ke instalasi rawat darurat Rumah Sakit Mitra Manakara, Mamuju, Sulawesi Barat. Bribka Ricky Ricardo terakhir bertugas di Satuan Pengamanan Internal Polres Mamuju. Keterangan yang berhasil dihimpun, aksi nekat anggota polisi tersebut berlangsung Selasa lalu di dalam mobil yang dikemudikannya. Ricky melakukan bunuh diri dengan menggunakan senjata jenis revolver. Kapolres Mamuju AKBP Eko Wagianto mengatakan, Bribda Ricky baru saja putus cinta dan juga tidak kuasa mengendalikan dirinya. Di akun Facebook Ricky yang terakhir tercantum perasaan cintanya kepada kekasihnya yang juga anggota Polwan di Mamuju. Meski pihak pengelola Kabupaten Aceh mengidap penyakit langka dan harus menjalani operasi transplantasi, hingga kini kondisinya masih tidak menentu karena terkendala biaya. Dan hal serupa pun terjadi di Yogyakarta. Ada seorang bayi dari keluarga miskin harus menderita karena penyakit langka. Kita akan bergabung dengan Andika Bakti dari Aceh dan Tiara Amalia dari Yogyakarta. Kita akan ke Andika. Andika, bagaimana kondisi bayi yang menderita atresia biliar ini? Sumi, tentunya kondisi penderita atresia biliar ini cukup memprihatinkan karena sudah lebih dari 6 bulan bayi ini menderita penyakit langka ini. Memang bantuan sudah mulai berdatangan dari berbagai relawan yang tentunya menaruh rasa empati terhadap pasien berumur 7 bulan ini. Dan bagaimana kondisinya saat ini? Berikut liputannya, Sumi. Beginilah kondisi Sabrina Hurin, bayi penderita atresia biliar atau kelainan hati. Bersama orang tuanya, Sabrina bertahan di rumah di Desa Blangkolak 1, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Hampir setiap hari, rumah kontrakan ini diisi oleh tangisan Sabrina lantaran tak nyaman dengan penyakit yang diderita. Menurut orang tuanya, Sabrina sudah menderita penyakit langka ini sejak lahir. Namun baru diketahui pada 2 bulan lalu setelah melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan itu pula, disebutkan bahwa salah satu cara yang dianjurkan dokter hanyalah melakukan pencangkokan hati dengan segera. Namun hal itu membuat orang tua Raihan justru kehabisan akal. Pasalnya, biaya untuk melakukan transplantasi hati mencapai 1,2 miliar rupiah. Dan alasan itu pula yang membuat orang tua Raihan memilih untuk merawat bayinya di rumah. Karena di rawat inap pun kondisinya tak akan berubah. Saya pikir begitu. Sementara terapinya cuma pemberian susu seperti yang udah diresepkan dan pemberian vitamin E dan ADEK. Karena solusi untuk penyakitnya, karena anak saya udah berumur 7 bulan, bagi penderita atresia biliar nggak ada cara lain selain cangkok hati. Besar harapan orang tua agar ada pihak yang dapat membantu biaya pengobatan Raihan. Karena hingga kini belum ada solusi apapun yang didapat. Sementara kondisi Raihan semakin memprihatinkan. Dari Aceh Tengah, Muhammad MY, Metro TV. Sumi, meski penyakit ini masuk dalam kategori penyakit langka, namun untuk Provinsi Aceh sendiri sepanjang tahun 2015 ini sudah terdapat 6 kasus penyakit atresia biliar ini. Lantas apa sebenarnya penyakit atresia biliar ini dan apakah yang menjadi penyebabnya? Berikut liputannya, Sumi. Atresia biliar merupakan suatu keadaan saat saluran empedu tidak terbentuk atau tidak berkembang secara normal. Penyakit ini bisa terjadi akibat faktor keturunan maupun bawaan lahir. Gejala yang terlihat adalah timbulnya warna kuning pada bagian mata, serta warna kotoran yang pucat. Menurut dokter spesialis bedah anak Banda Aceh, Dian Adisya Putra, penyakit atresia biliar termasuk penyakit langka karena sangat jarang ditemukan di tanah air. Jika seseorang telah mengidap penyakit ini, operasi kasai dan transplantasi hati adalah satu-satunya cara yang dapat menyembuhkan pasien. Apabila sudah disarankan untuk dilakukan transplantasi hati, berarti dengan kata lain tingkat kerusakan hati sudah sangat hebat. Kemudian komplikasi yang terjadi juga
sudah mengarah ke organ yang lain. Kemudian yang ditakutkan adalah apabila terjadi varises esofagus yang pecah, pasien akan muntah darah. Itu bisa menyebabkan kematian. Tapi tetap masih ada harapan untuk selamat. Masih tetap ada kalau ada dilakukan transplantasi hati. Meski penyakit ini dapat disembuhkan, namun biaya yang dibutuhkan tidaklah sedikit, yakni lebih dari 1 miliar rupiah. Bagi kalangan tertentu, angka tersebut tidaklah kecil. Butuh pihak-pihak lain untuk membantu. Karena dana dari program BPJS pun hanya mampu menutupi 1/5 dari total biaya yang dibutuhkan. Dari Aceh, Andika Bakti, Muhammad MY, Metro TV. Sumi, tentunya ini juga menjadi catatan bagi seluruh orang tua yang ada untuk mengenali gejala-gejala awal tentang penyakit atresia biliar ini untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang terburuk akan terjadi pada sang buah hati. Untuk sementara demikian, Sumi, kembali ke Anda di Jakarta. Baik, terima kasih Andika. Kita ke Tiara. Tiara, ada informasi seorang bayi mengalami kerapuhan tulang. Bagaimana kondisi bayi saat ini? Ya Sumi, seorang balita asal Yogyakarta dinyatakan menderita penyakit yang sangat langka atau bernama osteogenesis imperfecta atau merupakan penyakit rapuh tulang yang sudah dapat diderita sejak masih dalam kandungan. Lalu bagaimana bayi tersebut bisa bertahan? Berikut liputannya. Hampir setiap bulan, bayi berusia 3,5 tahun ini mendapatkan perawatan khusus oleh dokter di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Yogyakarta. Galih Erga Bahtiar mengalami kerapuhan tulang sejak masih dalam kandungan. Penyakit ini disebut osteogenesis imperfecta. Oleh karenanya, sejak lahir hingga kini, bayi ini sering mengalami patah tulang, mulai dari yang ringan hingga berat. Terakhir, Erga mengalami patah tulang di bagian kakinya, sehingga dokter harus menyambungnya dengan operasi khusus. Orang tua Erga yang bekerja sebagai penjual daging kambing harus putar otak agar anaknya terus mendapatkan perawatan dokter. Setiap bulannya itu anak saya itu kontrol sama yang 6 bulan sekali itu suntik untuk penguat tulangnya. Untuk kendalanya di sini saya itu dari keluarga cuma sebenarnya memang udah ditanggung sama BPJS, tapi kan ada obat yang tidak ke cover di BPJS. Berat badannya nambah itu kan dosisnya tambah. Ini kemarin udah ditambah sama dokter itu sekitar hampir ya 1 jutaan lah untuk dua macam obat. Melihat sakit yang diderita bayi pasangan Niska Evalia dan Suparyanto, sejumlah tetangga di Dusun Nyijon, Sleman mengumpulkan dana untuk meringankan biaya perawatan kesehatan sang bayi. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Agus Sutantoro, Metro TV. Ya Sumi, sampai saat ini dunia kedokteran pun masih belum mengetahui apa penyebab pasti penyakit osteogenesis imperfecta ini. Namun yang dapat diketahui secara pasti bahwa penyakit ini disebabkan karena adanya kelainan kolagen. Maka dari itu, tim medis pun dalam merawat penderita osteogenesis imperfecta lebih melakukan upaya agar bayi tersebut tidak terbentur sehingga dan harus terus disuntikan fosfor demi kesehatannya. Demikian Sumi. Terima kasih Tiara Amalia untuk informasinya dari Yogyakarta, dan sebelumnya ada Andika Bakti dari Banda Aceh. Kini kecelakaan tol Cipali, kita telah terhubung dengan Kapolres Indramayu AKBP Wijonarko. Selamat pagi Pak Wijonarko. Selamat pagi Mbak. Pak, kecelakaan melibatkan apa saja dan apa penyebabnya? Jadi pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 sekitar pukul 04.30 di kilometer 137 tol Cipali telah terjadi laka lantas mobil Nopol B8378 OU warna hitam berpenumpang sekitar 19 orang yang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia. Diduga mobil tidak terkendali pada saat di TKP, kemudian menabrak bagian belakang yang diduga truk, sehingga kondisi mobil mulai bagian depan sampai bagian tengah itu mengalami kerusakan.
Saat ini korban yang meninggal dunia 11 orang telah dibawa ke rumah sakit CRN Subang, sementara 8 orang lainnya, yaitu 5 luka berat dan 3 luka ringan, dibawa ke rumah sakit Plumbon Cirebon. Pak Wijonarko, Ya. bisa digambarkan bagaimana kondisi korban luka saat ini? Kondisi korban luka 5 luka berat, 3 luka ringan, saat ini sudah dibawa ke rumah sakit Plumbon Cirebon. Ya, Pak Wijonarko, saat ini tengah dilakukan olah TKP? Ya, jadi ditangani di TKP oleh Satlantas Polres Indramayu bersama dengan Polda. Kemudian arus lalu lintas jalan lancar. Baik, terima kasih AKBP Wijonarko, Kapolres Indramayu untuk informasinya. Baik, kita akan lintas terjadi di Tol Cipali, Indramayu, Jawa Barat. Ada diperkirakan 10 orang tewas. Sejauh ini informasi yang kami dapatkan dari Polres Indramayu adalah kecelakaan terjadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat di kilometer 132 Tol Cipali, wilayah Indramayu. Belum diketahui kecelakaan melibatkan kendaraan apa saja dan korban dari mana saja. Dan tumbuhan Taman Bunga Amarilis di Yogyakarta saat ini menjadi salah satu perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan juga di sosial media. Namun sayangnya belum sepekan dibuka, keindahan Taman Bunga di kawasan Gunung Kidul ini sudah rusak akibat ulah para pengunjungnya. Media sosial diramaikan dengan cibiran netizen terhadap ulah pengunjung Taman Bunga Amarilis di Gunung Kidul, Yogyakarta. Mereka berfoto hingga merusak bunga. Cibiran muncul setelah sejumlah foto diunggah ke media sosial Twitter. Foto memperlihatkan para pengunjung ini menginjak-injak bunga, bahkan ada yang menduduki hamparan bunga. Akibat ulah sejumlah pengunjung inilah Taman Bunga yang dibuka pada Rabu pekan lalu rusak. Bunga Amarilis atau bunga lilin ini sengaja dibudidayakan seorang warga bernama Sukadi di lahan seluas 2.350 meter. Lihat seperti ini. Dulunya cuman ini saya buat begini untuk dijual di jalan-jalan itu. Jadi tidak disetting untuk wisata gini. Sukadi tidak menyangka Taman Bunga yang terletak di jalur utama Yogyakarta menuju Wonosari Gunung Kidul ternyata diminati warga untuk berwisata. Ya, pas datang ke sini seneng sih soalnya bagus tempatnya, tapi ini banyak yang rusak soalnya keinjek-injek orang, jadinya sayang sih. Menarik karena waktu saya lihat di Instagram tuh juga fotonya tuh bagus-bagus, jadinya saya sama teman-teman saya langsung main ke sini. Kini Taman Bunga Amarilis menjadi salah satu tujuan wisata di Yogyakarta. Sebagai bagian dari alam, sudah sewajarnya pengunjung ikut menjaga kelestarian taman ini, bukan merusak keindahannya. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Erwin Hidayat, Metro TV. Dengan pernyataan Fadlizon yang mempertanyakan kredibilitasnya. Yahya mengaku merasa tidak dihormati dengan pernyataan Fadlizon. Ini kan ada pernyataan dari Fadlizon yang meragukan kredibilitas Ibu sebagai ahli bahasa yang yang pada sidang MKD. Tanggapannya seperti apa? Saya memang ahli bahasa ya. Orang menyebut saya itu ahli bahasa. Kebetulan bidang ilmu saya sosiolinguis ya. Jadi saya melihat bahasa dalam konteks sosial ya. Jadi sebenarnya tinggi relevansi masalah Pak Said itu ya dengan bidang ilmu saya. Jadi kalau di dalam pertanyaan itu hanya menyangkut dapat ya, kata dapat disampaikan oleh khususnya yang berkaitan dengan nomor C ya, itu sebenarnya jelas kalau mengikuti makna dapat itu bahwa Sudirman Said itu adalah anggota masyarakat kan, karena di situ kalau kata dapat itu bersinonim dengan boleh, lalu dengan bisa. Cuma saya menghindarkan kata bisa karena tidak baku ya. Bisa kan bisa racun, walaupun konteksnya bisa membantu dalam penggunaan. Namun bahasa hukum memang dituntut untuk menggunakan bahasa negara ya. Itu jelas ada di Undang-Undang Dasar 45, ada di Undang-Undang Bahasa. Jadi saya Menteri SDM
Revisi Undang-Undang KPK, menurut Wakil Presiden Yusuf Kala, revisi merupakan tindakan yang wajar dan sudah disesuaikan dengan dinamika hukum nasional. Ditemui usai melepas keberangkatan Presiden Jokowi ke Paris, Prancis di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan revisi Undang-Undang KPK telah disepakati pemerintah dan DPR. JK menilai revisi Undang-Undang KPK adalah hal yang wajar, apalagi usia Undang-Undang KPK sudah 13 tahun sehingga perlu menyesuaikan dengan perkembangan. Sebelumnya pemerintah memutuskan menunda revisi Undang-Undang KPK setelah rapat konsultasi dengan pimpinan DPR pada 3 Oktober lalu. Namun sikap pemerintah berubah dan menyetujui revisi Undang-Undang saat Menteri Hukum dan HAM melakukan rapat bersama dengan Badan Legislasi DPR pada Jumat pekan lalu. Undang-undang itu apapun, undang-undang dasar saya bisa direvisi, bisa diamandemen, apalagi undang-undang. Karena undang-undang itu dulu disusun 15 tahun lalu. Tentu dalam selama 15 tahun itu sudah ada banyak perkembangan yang perlu ada revisi. Bukan saja dilempar, memang setiap revisi kan harus disetujui kedua belah pihak. Tidak mungkin satu pihak. Sementara itu Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli